Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ben, Kristo, Daniel, Abel, juga Natania. Semoga kalian dalam keadaan yang luar biasa, senantiasa dikasihi oleh Tuhan dengan penuh kasih karunia daripadanya. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan memuji pujian. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Berpegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah. Kiranya Tuhan tolong sucikan hati, bibir dan mulut kami, supaya kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Allah mengirimkan umatnya ke pembuangan. Sekilas, kalau kita mendengar judul ini, masa iya ya? Allah yang telah membebaskan dari belenggu perbudakan di Mesir dengan menjanjikan tanah perjanjian, sekarang membuang mereka ke tangan musuh dan membiarkan mereka ditindas. Jawabnya adalah ya. Allah Israel, Allah yang maha tinggi itu, maha suci, dan yang berdaulat, mengirim umatnya ke pembuangan. Masih ingat raja-raja yang mempersatukan Israel? 1. Raja Saul. 2. Raja Daud. Dan yang ketiga adalah Raja Salomo.
Saul, dia melanggar perintah-perintah Allah dan memiliki hati yang memberontak kepada Allah. Daud, dia berselingkuh dengan Batseba. Dia berdosa menyakiti hati Tuhan. Namun dia bertobat. Daud menyesal dan mengakui kesalahannya kepada Allah. Dan Allah mengampuni Daud. Sehingga Allah menjanjikan sebuah kerajaan yang kekal kepada Daud melalui keturunannya. Salomo, dia meminta hikmat. Dia juga mendirikan bait Allah. Akan tetapi, pada akhirnya Salomo terperosok dalam penyembahan berhala. Dari ketiga raja yang melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, mereka harus mempertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Adalah suatu konsekuensi dari dosa-dosa mereka akibat perbuatannya. Ingat, memang Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi orang yang telah melukai hati Tuhan, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan dari apa yang telah mereka perbuat. Demikian juga dengan apa yang telah diperbuat oleh Salomo. Konsekuensi apa yang harus dihadapi oleh Israel? Mari kita membuka Alkitab di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai dengan ke-13. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. 12. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. 13. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya satu suku
akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Setelah Salomo mati, Israel benar-benar dikoyakkan oleh Tuhan. Kerajaan utara yang bernama Israel, mulai dari Raja Yerobeam sampai dengan Raja Hosea, tidak satu pun yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menggenapi nubuatnya dengan memakai bangsa Asyur untuk menaklukkan Hosea. Dan semua orang-orangnya diangkut dari tanah mereka ke Asyur, ke dalam pembuangan. Bagaimana dengan raja-raja di Yehuda? Terlihat kayaknya berbeda dengan Israel. Mulai dari pemerintahan Rehabeam sampai dengan Raja Sedekiah, ada 8 raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Yoas, Raja Amasiah, Raja Asaria, Raja Yotam, Raja Hizkia, dan Raja Yosia yang terakhir yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Akan tetapi, setelah Yosia mati, tidak ada lagi yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kemudian saat Yoyakin menjadi Raja Yehuda, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan merampas semua barang perbendaharaan rumah Tuhan dan semua perbendaharaan istana raja, dan mengangkut raja serta seluruh rakyat Yerusalem ke pembuangan ke Babel. Yang ditinggal hanyalah orang-orang yang lemah dari rakyat negeri. Kemudian Raja Babel mengangkat Sedekiah menjadi Raja Yehuda. Setelah Sedekiah memerintah 11 tahun lamanya, Sedekiah memberontak terhadap Raja Babel. Sehingga Nebukadnezar menyerang dan menaklukkan Sedekiah. Lalu anak-anak Sedekiah disembelih di depan mata Sedekiah. Kemudian mata Sedekiah dicungkil, dibutakan, dan dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke
Babel. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian rumah Tuhan dan rumah raja yang ada di Yerusalem dibakar. Dan tembok-tembok Yerusalem dirobohkan. Orang-orang yang ada diangkut semuanya ke pembuangan ke Babel. Begitulah yang dilakukan Allah. Allah mengusir bangsa Israel dari tanah perjanjian ke negeri Babel, ke pembuangan. Sangat mengerikan. Tetapi di balik semua peristiwa itu, setelah 70 tahun berada dalam pembuangan, Allah mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian melalui Koresai, Raja Persia. Dan sejak saat itu tidak ada lagi raja duniawi yang memerintah umat Allah di Israel. Mereka didominasi oleh negara-negara asing di sana. Dan sekitar 500 tahun kemudian, Sang Raja yang sempurna, Yesus Kristus, lahir dari garis keturunan Daud. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita di atas, meskipun Allah telah berjanji kepada umat pilihannya, umat covenant-nya, untuk menjaga dan memberkati mereka. Namun, kalau mereka tidak berpegang pada covenant mereka dengan Allah, atau mereka menyakiti hati Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan, tidak taat, apalagi tidak menyembah kepada Tuhan, bahkan mereka menyembah kepada berhala dan berbuat jahat di mata Tuhan, mereka harus menanggung resikonya, yaitu menanggung konsekuensinya. Demikian juga dengan kita, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki covenant yang sama seperti Israel. Dia telah berjanji untuk menjadi Allah kita, dan kita adalah umat-Nya. Untuk itu, kita harus mempercayai, mengasihi, dan menyembah Dia dengan segenap hati. Taat akan perintah-perintahnya, dan kita harus hidup dalam cara menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjaga sikap kita, pikiran kita, tindakan kita, dan perkataan kita, baik dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami atau istri, kakak, adik,
teman, dan rekan dalam lingkungan, baik di sekolah maupun di dalam pekerjaan. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi, melalui pelajaran kita hari ini, satu, kita sudah memahami atau mengenali raja mana yang baik dan yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, memahami mengapa Allah mengirim umatnya ke pembuangan. Yang ketiga, mengerti bahwa Allah menuntut kepada kita bertanggung jawab untuk menaati covenant-Nya. Amin. Mari persiapkan persembahan dengan memuji pujian taat. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Mari sama-sama semua bilang taat. Yeay. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, anugerah dan kasih Tuhan kepada kami. Hari ini Tuhan kami mohon agar Engkau menolong kami untuk lebih menaati, lebih mempercayai, dan kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, agar kami boleh
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, ibadah ini kami akhiri. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mama, papa, dan keluarga kami. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus yang ada saat ini Tuhan. Musibah yang ada Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memagari kami. Engkau senantiasa melindungi kami dengan kasih-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, agar kami boleh terlepas daripada wabah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.